Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Allah pemilik kehidupan kita karena kita boleh menikmati hari ini, hari baru, hari karunia-Nya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 22 April 2023. Sebelum kita bersama-sama memulai segala aktivitas kita, mari mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Amin. Mari mempersiapkan bagian bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Allah. Dengan segala keberadaan hidup kami mengaku bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang terus memelihara kami sampai hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab, sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kelemahan kami mohon Engkau Allah menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami menjadi pelaku firman yang taat. Sambut kami yang berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Injil Matius 12 ayat 38 sampai 42, firman Tuhan berbunyi demikian. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Tanda sudah ada menjadi tema bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada lagi yang harus diragukan tentang kuasa Yesus. Tanda kemahakuasaannya begitu banyak dinyatakan dalam Alkitab, sehingga tidak perlu lagi ada spekulasi dari kita bahwa apa benar yang dikatakan tentang Dia. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya dengan kemunafikannya selalu ingin menguji Yesus tentang apa yang dikatakannya. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus, orang Yahudi menghendaki tanda dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk dalam Yehezkiel 2 ayat 3 sampai 7. Dan setelah mereka melihat begitu banyak tanda, mereka masih tetap meminta tanda lagi. Bukankah mereka telah menyaksikan tanda yang dibuat oleh Yesus sendiri? Seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar, mengusir roh jahat, bahkan orang mati dibangkitkan. Apakah tanda itu belum cukup? Dengan sikap itu, ketika mereka meminta tanda, lalu Yesus dengan keras menjawab mereka dan mengatakan, mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka tidak akan diberi tanda oleh Yesus selain tanda Nabi Yunus, bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, jawaban Yesus ini mengingatkan bahwa orang Niniwe bertobat
bukan karena tanda, tetapi dengan mendengar firman yang disampaikan Nabi Yunus. Demikian pula Ratu Sheba bertobat karena mendengar hikmat dari Salomo. Tidak perlu lagi ada tanda untuk membuktikan kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus. Dia sendirilah tanda itu, sebagaimana yang disampaikannya melalui firman-Nya dan mujizat yang Ia lakukan. Karena itu, percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh menikmati sukacita persekutuan meskipun melalui media online ini, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu hadir menjadi landasan dari hidup beriman kami sebagai murid-murid Kristus dan juga menjadi landasan dalam hidup persekutuan kami. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami, kemudian semakin meneguhkan iman kami bahwa kami menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang kemudian telah menyampaikan segala perkara itu kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Namun ada saja tantangan yang kami hadapi yang mungkin seringkali menggoyahkan iman dan juga membuat kami ragu-ragu dengan benarkah bahwa kami menyembah kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Firman-Mu meneguhkan kami, benar kami menyembah kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami menyembah kepada Dia yang adalah anak Allah yang telah menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kuasanya di muka bumi ini, bahwa sungguh Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Karena itu Tuhan, biarlah dalam sepanjang hidup kami hari ini, kami akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, bahkan dalam berbagai tantangan kerja, dalam berbagai tanggung jawab apapun yang kami tekuni, kami pun akan dibuat semakin yakin Allah ada menjaga kehidupan kami dan tak pernah meninggalkan kami. Keyakinan yang sedemikian pula lah yang akan diyakini oleh mereka yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang bergumul dalam perawatan di rumah sakit, bergumul dalam perawatan di rumah. Tuhan pelihara, lawat segala keberadaan hidup mereka. Mereka boleh menikmati sukacita kesembuhan oleh karena Engkau Allah berkenan atas setiap usaha dan perjuangan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakan kami, kiranya kasih dan kemurahan-Mu akan senantiasa melingkupi kami dalam sepanjang hidup ini. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Sambut kami yang berdoa, yang bermohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian, dan kiranya kita mempersiapkan diri kita menerima berkat Tuhan untuk selanjutnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memelihara kita.